Kalau kamu pikir semua RC Adventure itu sama, tunggu sampai kenal lebih dekat dengan RC Adventure MN222. Ada sesuatu dari MN22 yang bikin orang bukan cuma tertarik, tapi juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukan sekedar beli karena butuh, tapi beli karena pengen banget punya. Dari pertama kali lihat bodinya yang gagah, detailnya yang rapi, sampai stance-nya yang siap tempur. Auranya memang beda. Hari ini kita bukan cuma melihat, kita akan mengulas dan mengulik RCMN222 ini lebih dalam. Yang bikin banyak orang akhirnya rela menukar uangnya dengan RC ini adalah satu hal sederhana. Value-nya bro, masuk akal. Di harga yang terjangkau, MN222 membayar hampir semua ekspektasi para user RC Adventure. Kamu dapat tampilan yang keren, performa yang serius, dan pengalaman main yang bikin lagi tanpa harus bikin dompet teriak. Zigzag, ayo kita gas. Jalur susah semua kita libas. Jatuh terjun kau berkali-kali. Ayo coba lagi. Lampu ditutup, senja menyapa. Di ujung rintangan sudah kita tiba. Kalau belum puas, jangan ragu lagi. Calling SC Zigzag. Ayo gas lagi. Halo Sobat RC Zigzag, selamat datang kembali di channel RC Zigzag. Oke, kita akan mengulik dan menganalisa RC sejuta umat yaitu MN222. Dari packaging, tampaknya sangat menarik perhatian halayak luas. Kita coba putar bagian kanan dan kiri, atas, bawah. Di sini terdapat tulisan RC Cloud. Tampak di bagian samping terdapat gambar remote, ESC, shockbreaker, dan juga roda. MN222 mempunyai dua varian warna, yaitu warna orange dan warna abu-abu. Dan untuk packagingnya cukup safety dengan mika yang memiliki bodi pada bagian dalam dan terfiksasi oleh solasi. Dan juga ini menggunakan double cover, jadi lebih aman bila mana ada debu yang masuk ke celah-celah packaging luar. Jadi untuk bodi MN22 tetap kinclong. Dan ini kita mendapatkan USB charger 3 pin. Lanjut ada obeng. Ini ada mur untuk over fender. Ada juga kunci L. Ini ukuran 1,5. Dan ini obeng mini. Dan ternyata kita juga mendapatkan kunci pas ya, yang biasanya kita gunakan untuk mengunci velg robot. Hard body. Dan ini letak tombol on off nya atau tombol power di bagian gardan atas. Bagian kita gardan bagian atas agak susah ini menjangkaunya dengan jari, jadi coba kita menggunakan obeng. Bisa. Dan untuk realistic lampnya hidup untuk headlamp dan juga untuk lampu sein. Tampak dari depan MN222 ini sangat cakep bro.
Untuk bagian headlamp dengan model Angry Eye. Untuk bumper depan dari bahan nilon sepertinya, sangat lentur. Dan juga kita sudah mendapatkan hook untuk mengaitkan winch. Bagian kap mesin bisa kita buka dan langsung terpampang dengan ESC-nya. Dan menggunakan sistem magnet untuk penguncinya. Untuk wiper dan juga antena di FN22 dari bahan silikon rubber, jadi sangat elastis. Aman lah, putih sisa-sisa. Tetapi untuk kaca-kacanya gelap. Again, si Director Akartitan, Silo, ya. Hehehe. Detail yang ada pada SC ini sangat-sangat cakep. Spion juga dari bahan rubber silikon, jadi aman kalau terkena impact atau jatuh atau tergelontak. Untuk detail dari interior, dari mulai door trim, kemudian bagian dashboard, ada bagian close transmisi, jok, steer. Cukup scale. It's good. Untuk body post-nya di MN22 menggunakan mur pupu-pupu bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk profil roda, ban menggunakan model MTI Mountain dengan spesifikasi 120 x 45 dan menggunakan velg 2,2 inch, sudah belok juga, dan ban ini soft compound. Nice. Untuk jok bagian belakang tampak agak sedikit lebih tinggi ya, kurang skill ya, tapi ya jangan dibuka lah, jadi ya masih aman. Okay, nice. Dan untuk realistic line bagian belakang ada lampu rem, lampu sen, dan juga lampu mundur, dan berfungsi semua dong. Cakep, cakep, cakep. Pantesan banyak yang pilih ini, sudah terjangkau harganya, sekian pula. Bumper belakang kita dapat juga, tapi ini masih dari bahan plastik. Juga terdapat panel tutup bensin di bagian sebelah kiri bodi. Nice. Dan lanjut kita akan melihat, mengulik bagian elektrikal dari FN222. Apakah worth it dengan harga yang sangat terjangkau, sudah mendapatkan bodi yang sangat skill, sangat detail. Kita coba lihat bagian dalamnya. Di sini tampak seperti modul realistic lamp, tapi ini bukan. Ini hanya pemecah arus. Jadi modul lampunya ikut gabung dengan receiver. Dan juga terdapat body post bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk baterai dari MN22 kita mendapatkan 1500 mAh 7,4 volt, kecil ya. Jadi kurang lebih 15 sampai 20 menit lah kita main. Mobil servo MN22 55 gram, dan kita coba melihat gearnya apakah sudah metal. Dan ternyata sudah. Dan untuk gear servo steeringnya, dan wajib kita WD ulang ya, meskipun sudah ada tetapi tipis. Nanti coba WD kembali agar lebih tahan lama dong. Terdapat 6 channel pada receiver MN22, dan juga mungkin agak repot ya ketika mau mengganti remote ke model lain atau merek lain.
Tapi aman, sudah ada konverternya sekarang. Tinggal Sobat RC cari konverternya, mungkin bisa di all shop atau tanya ke kawan-kawan RC. Ini juga perlu kita WP ulang agar tidak error. Ini kita coba masukkan baterai 2S pada baterai atau tempat baterainya. Ya cukup kita PNP ya, paksa dan paksa. Cukup muat untuk kapasitas baterainya. Tinggal kita coba nanti lihat apakah nyangkut dengan bodi atau tidak. Untuk ESC klaim dari pabrikan yaitu 120 ampere, dan ini perlu kita cor ulang ya, memakai kutek atau tianmu, dan kebetulan ini heatsinknya lepas ya, mana nanti kita cor ulang agar lebih awet. Untuk cover spurger dari bahan plastik, dan untuk motor memakai 550. Untuk kopel dari bahan metal. Untuk link-linknya terdapat 8 link ya, dari bahan metal semua. Untuk link steering dan juga link servo juga dari bahan metal. Horn servo dari bahan plastik. Wah, dan gadanya ini dong logo bintang Injora. Dan ini ya, untuk gear-gear dari MN22, untuk gear box-nya masih bahan plastik semua, kecuali pada gear motor. Dan ini tips untuk Sobat RC semua, perlu menyediakan sebuah wadah kecil ya untuk baur, mod, dan lain-lain, agar nantinya tidak karso sangli, bongkar iso, masak lali ya. Untuk sasisnya dari bahan metal, kemudian shock towernya dari bahan plastik, bumper plastik, sedikit plate juga masih plastik. Terdengar ya suara angin keluar dari ban ketika ditekan, jadi mungkin perlu ditutup sekalian agar dia tidak termasuk oleh air. Tapi setelah dirasa, ban dari MN22 cenderung ke medium, tidak terlalu soft, dan menggunakan Hex 12 dan masih memakai model CVT. Untuk profil shock breaker dari MN22 di 90 mm dan juga sudah oil shock, tetapi untuk bagian ujung atas dan ujung bawahnya masih dari bahan plastik. Coba kita cek apakah masih terdapat oli ataukah habis. Dan ternyata habis dong ya, jadi kita akan setting ulang untuk shock breaker ini.
Jadi begini penampakan bevel gear garden, sudah dari bahan metal, dan nantinya kita akan freeze ulang untuk meminimalisir gesekan. Terdapat throttle gate, throttle trim, steering rate, dan juga steering brake. Channel 5 dan channel 6 model Potensio, dan juga sudah terdapat tombol reverse down. Nice. Dan robot ini sangat enak untuk one hand operation, memudahkan untuk konten kreator mengambil atau meliput momen yang ada. Untuk channel 4 off on off, dan channel 3 on off.